Fisika, alumni Fisika Fakultas MEPA UI. Oke. Nah, hari ini hari apa? Nah, masih ingat? Hari ini udah agak lupa hari Sabtu. Oke, hari Sabtu. Kayaknya hari libur ingetnya. Nah, hari Sabtu. Kenapa disebut Sabtu? Nah, dari mana asal usulnya? Ya. Oke, lantas besok hari apa? Ya. Minggu. Nanti kita akan memasuki ya. Nanti ada jawabannya sahabat Herman. Betul. Dan tentunya juga kita memperkenalkan diri juga Bung Afta. Selamat pagi Bung Afta. Terima kasih atas kehadirannya di Herman Radio. Selamat pagi Bung Dodi, selamat pagi Bung Bin, Bung Odi dan Sisri, serta saudara-saudara pendengar Herman Ya. semuanya. Nah, sama Bung Afta nih. Bung Afta siapa sih sosoknya? Nah kan gitu, ada yang nanya nih. Saya alumni Universitas Indonesia juga, Fakultas MIPA dari program studi Fisika. Sekarang saya berkarir sebagai dosen di Departemen Fisika MIPA UI. Nah, sahabat Herman, itu perkenalan Anda dengan Bung Afta. Dan sahabat Herman, nanti kita akan tanya, tadi sudah disinggung sama Bung Bin ya. Hari apa sekarang hari Sabtu? Ya kenapa hari Sabtu? Ya, kenapa nggak hari pinjol gitu? Pinjol berbahaya. Iya. Oke. Nah, tadi besok hari apa? Hari Minggu. Nah, kalau gitu hari-hari itu ada berapa sebenarnya? Kan? 7, iya. Nah, kenapa ada 7? Nah, kenapa? Jadi kita nanti akan membahas kenapa hari-hari kita itu ada 7 hari dan dari mana asal-usul nama-nama hari itu. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, nah kita membahas semestanya dulu. Di mana kita sebenarnya bergerak ya? Sains atau science ya. Itu bekerjanya di mana? Mereka, sains itu mempelajari semua yang berada dalam ruang dan waktu. Ini sedikit filosofi adik-adik ya, nggak apa-apa. Bapak, Ibu, kakak, sahabat Herman ya. Ruang dan waktu itulah kalau kita membahas sains, membahas kehidupan kita, disitulah letaknya. Ya. Membicarakan kehidupan sehari-hari, itulah letaknya. Ya. Nah, apa itu ruang? Ruang itu ada tempat kita tinggal, berpijak dan berada di dunia ini kan, ya. Ruang itu ada di sekitar kita, lingkungan kita, di Jakarta, di Indonesia, di bumi, ya, di tata surya. Dan ternyata bumi itu tadi bagian dari tata surya juga. Bumi adalah bagian dari planet, salah satu yang mengitari matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Bulan juga ada bagian dari tata surya itu. Ternyata matahari itu adalah sebuah bintang yang ternyata juga adalah satu dari sekian miliar bintang yang berputar mengitari pusat galaksi. Nama galaksi kita adalah Bima Sakti atau Milky Way. Nah, jadi kita itu bagian kecil dari suatu alam semesta yang demikian luas. Ya. Nah, itu tadi kita berada di ruang. Lantas apa itu waktu? Nah, sehari-hari kita memandang waktu itu sebagai ukuran atau peristiwa. Berapa jam? Nah, ukuran panjangnya atau mencatat peristiwanya. Oh, tanggal berapa? Jam berapa? Nah, itu waktu. Jadi kita kalau membicarakan tentang waktu ada 2. Waktu tepatnya dan durasinya. Nah, secara fisika, waktu itu dikatakan nanti Mas Efta, Kak Efta akan bicara tentang dimensi keempat. Nah, setelah X, Y, Z, nah setelah 3 dimensi ruang, gitu ya. Dimensi ruang itu ada 3, dimensi waktu adalah dimensi keempat. Nanti setelah teori berikutnya ada dimensi ke-7, dimensi ke-11 dan sebagainya. Tapi kita tidak akan menjawab itu. Nah, itu kira-kira. Nah, sahabat Herman, kalau Anda ingin bertanya semesta ruangannya semesta di situ. Oke. Ya, kalau Anda nanti ingin bertanya silakan sahabat Herman di 021 22116116 atau di 081119626893. Anda bisa bertanya di situ sahabat Herman. Dan tentunya kita juga ingin bertanya-tanya nih hari Sabtu nih. Hari Sabtu ada kepanjangannya apa enggak? Hari Sabtu ada kepanjangannya enggak? Apa Sabtu aja? Ya, belum. Jangan-jangan nanti kita bahas. Kan ada yang bilang kalau Kamis tuh Kamisiu
gitu. Iya, nanti ada Kamis. Serasa bersamamu. Iya, kan ada kayak gitu. Nah, mungkin sahabat Herman nanti ingin bertanya, kenapa Sabtu, kenapa Selasa, silakan ya bertanya ya. Tapi sebelum itu saya berikan dulu lagu yang berikut ini untuk menemani Anda, lagu nama-nama hari nih sahabat Herman ya, untuk menemani. Oh ya, belum nama-nama harinya belum muncul. Baiklah, kalau gitu saya kasihkan saja satu buah lagu yang berikut untuk menemani Anda. Tita Alam ya, baik Tita Alam ya, Tita Alamnya ini. Oh, di mana dia berada Tita Alam? Iya, untuk mengenal ruang waktu kita. Mengenal ruang waktu ya. Mengenal alam semesta. Iya, baik sahabat Herman. Sebelum itu saya berikan dulu untuk Anda satu buah lagu yang berikut. Saya ambilkan dari Malik Andy Essential dulu ya. Ya, Sobat Herman masih di 107,9 FM Radio Angkatan Udara, masih di dalam acara kita yaitu Gelegar Suara Kilik Sains ya, Sains. Baiklah, Gelegar Suara Sains. Nah, Pak Herman, tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita teruskan kembali nih ngibril-ngibrilnya kita sama Bung Embin dan Bung Afta. Baik, ya Bung Embin, bagaimana kelanjutannya nih? Tadi udah ada ya jalan pulang. Kalau kita jalan pulang ini kan mesti ada di hari tertentu kita tentukan ya, kita mau jalan pulang nih harus hari apa nih yang enak. Nah, karena kadang-kadang di Jawa itu ada nama hari-hari baik hari ini. Nah, ada kaitannya apa enggak? Tak bisa dijelaskan tentang nama-nama hari ini, Bung Embin. Ya, nah kita membahas hari-hari ya. Tapi hari itu apa sebenarnya? Gitu kan? Nah, hari itu kita menandai hari itu sebenarnya hari-hari kita itu ditandai atau menandai peristiwa-peristiwa astronomis, ya kan? Ya, peristiwa gerak benda-benda langit. Jadi semua gerak benda langit, waktu-waktu kita tuh menandai gerak-gerak benda langitnya. Dulu orang mengatakan satu hari itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh matahari untuk terbit dari ufuk timur, kemudian bergeser melalui lengkung langit, tenggelam di ufuk sebelah barat. Kembali esok harinya, nah itu satu hari, ya kan? Jadi, itu waktunya, durasinya. Nah, kalau itu siang hari itu apa? Kalau bilang siang hari adalah waktu saat matahari berada di atas kita, menerangi bumi kita. Ini menurut orang dahulu ya. Sedangkan malam hari itu adalah waktu matahari di balik bumi kita. Nah, orang sembunyi gitu ya? Ya, sembunyi. Entah kenapa takut dengan Iya, sama Modi ya, dia takut ya. Orang dulu juga mengatakan bahwa bintang, bulan, dan semua benda langit itu berputar mengelilingi bumi, ya kan? Pendapat itu disebut sebagai geosentrisme, ya, atau geosentris. Itu bumi sebagai pusat dan semua benda-benda itu berputar mengitari bumi. Itu teori yang dikemukakan oleh namanya Ptolemeus. Tapi sebenarnya itu sudah tidak berlaku lagi kan? Nah, sekarang teori yang benar itu adalah apa? Heliocentrisme, ya kan? Heliocentrisme itu dicetuskan oleh yang namanya Nicolaus Copernicus. Ya, matahari sebagai pusat tata surya. Jadi planet kita itu bulan semuanya mengitari matahari. Iya. Kalau itu satu hari itu apa? Satu hari itu apa? Nah, satu hari waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berrotasi atau berputar pada porosnya. Nah, waktunya sebenarnya bukan 24 jam satu hari, tetapi tepatnya adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, itu pasnya ya. Satu hari ya. Ya, lalu dibulatkan jadi 24 jam nih. Iya. Bukan main. Oke, kira-kira itu. Nanti Mas Kafta bisa nyambung lagi. Apa itu waktu setelah hari apa lagi? Nah, Oke, silakan. Iya. Jadi Bung Afta, setelah hari kita akan membicarakan tentang bulan.
Bukan bulan ya. Jam, menit. Wah, jadi waktu kita. Sekarang kita kalau saya mau loncat ke bulan aja nih. Mau deket-deket sama akhir bulan gitu. jadi bulan muda. Sudah dekat akhir bulan akan ke awal bulan. Itu yang Tunggu. Baik, Bung Afta silakan. Dari dulu orang kan sudah ingin mengukur setiap kejadian berapa lama suatu kejadian itu berlangsung. Dan mereka sudah tahu bahwa dari pengamatan siang hari, malam hari sebagai satu hari. Nah, itu diputuskan kemudian disimpulkan bahwa satu hari itu berjumlah 24 jam. Nah, banyak budaya masa lalu yang menggunakan kesimpulan bahwa satu hari itu selama 24 jam. Jadi dalam satu hari dibagi 24 jam. Jadi ketika mereka melihat suatu kejadian saat matahari terbit sampai matahari terbenam berapa jam. Nah, oleh bangsa Mesir kuno mereka tetapkan itu sebagai 12 jam. Kemudian ketika matahari terbenam sampai terbit lagi mereka simpulkan sebagai 12 jam berikutnya. Nah, tapi di sini ada masalah. Apa tuh? Karena panjangnya malam dengan panjangnya siang itu tidak sama. Jadi 1 jam malam dengan 1 jam siang menjadi berbeda. Oh, bedanya berapa menit atau berapa detik atau berapa abad? Bedanya tidak sampai hitungan abad karena abad itu banyak ya. Ya, kita kembali. Ini jadi hitungannya mungkin dalam menit. Menit ya. Oh, dalam menit ya. Jadi beda ya sebenarnya ya. Beda. Nah, ada masalah lagi di sistem yang dikembangkan di Mesir kuno ini bahwa panjang malam dan siang itu tergantung juga posisi matahari. Dia tergantung musim. Oh, tergantung musim. Jadi ketika musim panas dengan musim dingin, panjang hari juga berbeda. Itu menimbulkan masalah juga. Waktu puasa juga berbeda kan? Panjang ya. Waduh, ini banyak sekali sahabat Herman yang belum kita ketahui nih. Baru kita tahu nih ternyata banyak perbedaan waktu perhitungan ya antara malam hari panjang waktunya dan juga siang hari. Belum pagi harinya nih ya. Iya. Kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia karena kita berada di sekitar Khatulistiwa, jadi posisi matahari di atas kita itu tidak terlalu berbeda. Maka perbedaannya tidak terlalu besar. Di Indonesia, wah indah sekali. Jadi kurang lebih sama. Tetapi yang akhirnya disimpulkan setelah masa yang panjang bahwa satu hari itu 24 jam tadi. Jadi orang tahu bahwa 1 jam itu ya 1/24. Satu hari dibagi 24. Satu hari dibagi 24. Jadi seperti itu perhitungannya ya. Jadi itu udah ketok palu terakhir itu kesepakatan itu ya. Itu kalau kita boleh tahu kesepakatannya di mana sih, itu di Mesir atau di Indonesia? Iya, di seluruh dunia di seluruh dunia udah waktu semua budaya itu mengamati hal yang sama, menyimpulkan yang sama. Meskipun awalnya mungkin di daerah Mesopotamia, di daerah Babilonia sana, daerah Mesir, di Cina juga begitu. Akhirnya adalah 1 jam itu 1/24. Udah pokoknya sepakat semuanya itu udah mau melalui konferensi itu dunia ketemu nih tokoh-tokoh ya. Nanti kalau masuk detik, nah itu nanti masuk detik itu baru ada kesepakatan di bidang fisika. Dan itu menentukan kesimpulannya sebenarnya 1 jam itu ukurannya apa. Udah pengen loncat aja saya ini lagi asik-asik dengar Bung Afta maunya loncat jauh saya. Masalah waktu ini dibagi lagi oleh orang-orang, Pak. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Kalau bangsa Babilonia, mereka punya sistem angka itu berdasarkan kelipatan 60. Kelipatan 60 kalau di Babilonia ya. Ya, 60, 120, 0, 60, 120. Nah, dengan pembagian itu mereka bagi lagi bahwa 1 jam itu dibagi menjadi 60 menit. 1 jam dibagi. Itu bangsa di Babilonia waktu itu. Dan mereka juga membagi lagi bahwa 1 menit itu 60 detik.
Nah, itu yang kita pakai sampai sekarang. Nah, sahabat Herman, itu asal usulnya 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik itu di Babilonia, dari bangsa Babilonia itu ya, artinya dari bangsa Babilonia ya. Iya. Nah, itu sahabat Herman, jadi terjadinya begitu pembagiannya, asal usulnya dari bangsa Babilonia. Kalau nanya bangsa Babilonia adanya di mana, Om Odi? Bung Odi? Di belahan bumi mana tuh, aku cuma lihat tuh, aku tanya Cenayang dulu. Odi ya? Tanya Cenayang dulu. Tanyain ke Senayang dulu ya katanya. Nah, aku tanya ini, kenapa sih dibilangnya kalau detik tuh tik ya, TikTok. Kalau denger film itu TikTok, kalau film horor ya, TikTok tuh kelihatan horornya. Terus kenapa tuh TikTok? Apa TikTok yang sekarang atau yang TikTok gitu? Iya, TikTok di dinding dong. Iya, jangan-jangan itu bunyi hujan. Iya. Nah, itu sahabat Herman perlu diketahui bahwa tadi telah dapat informasi baru nih. Kalau bagi Anda sahabat Herman, kasih tahu kepada buah hati Anda, dengarkan acara Gelegar Suara Sen bersama klub Kilik ya, klub ilmuwan cilik ya, baik. Dan terus bisa dilanjutkan nih Bung After nih. Nah, ada mau nelpon silakan sahabat teman. Oh, tidak jadi nih nelponnya. Baik. Dan ada yang Bung After setelah detik itu ya kan dibagi 3 ya. Ada lagi itu biasanya kalau kita lihat ada bujur timur, bujur ini sekian detik, ada lagi di sampingnya itu apa tuh namanya selain detik? Ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya, pembagian cuma 3 itu sampai aja. Sampai detik ya. Sampai detik ya. Dan detik itu kalau secara itu banyak juga. Ini nah tuh. Ada sejarahnya memutuskan bahwa 1 detik itu berapa. Dan yang terakhir yang kesepakatan bahwa pengukuran 1 detik itu berdasarkan getaran yang terjadi di atom cesium. Nah, yang diukur adalah frekuensinya, maka 1 per frekuensi transisi di getaran atom cesium tanpa gangguan itu sebagai cesiumnya cesium 133 kalau sebagai 1 detik. Itu udah pengukuran standar internasional. Ya, udah mulai garu-garu kepala. Udah sampai bahasa cesium. Itu menjadi apa yang didefinisikan orang sebagai atomic clock, itu jam atom. Sangat presisi. Ya, jadi semuanya mengacu ke sana. Jam yang kayak di Inggris itu gimana? Jam yang di Inggris itu Big yang Ben gitu maksudnya. Itu jam biasa, jam kuno. Dia berdasarkan pendulum. Ya, pendulum getar. Ya, mirip dengan jam yang tua-tua itu. Iya, sama jam-jam dulu yang jam lemari lah ya. Iya, jam lemari ya istilahnya. Jam berkatulistiwa. Iya. Nah, sahabat Orun, tentunya banyak sekali yang ingin Anda ketahui juga. Dan kita kembali lagi Bung Bin. Ya, tadi kita sudah mengenal tentang waktu kita ya. Ada dari hari, kemudian jam, menit, dan detik. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ada yang ulang tahun hari ini? Ada namanya Bu Jamri. Oke. Iya. Nah, apa itu ulang tahun? Nah, kita tanya nih, nanti lagunya kita putarkan nih buat yang ulang tahun hari ini. Setelah ini ya. Iya, tanggal 9 Agustus ini. Kan Kilik juga ulang tahun sebenarnya kemarin ya, beberapa minggu lalu kan. Iya. 31 Juli. Iya, 31 Juli. Nah, ulang tahun itu berarti adalah seorang yang melewati 1 tahun, menempati tanggal dan bulan yang sama. Nah, kalau dihitung detiknya atau menitnya mungkin beda juga karena panjang hari sama panjang ini ya kan beda ya, panjang malam sama hari ya. Malam sama siang. Siang, iya, malam sama siang. Tapi setahunnya tetap ya sama ya. Nanti kita bisa tahun ini kan berbeda sebenarnya. Bisa 365 hari, bisa 366 hari. Nah, itu nanti kalau mau tahu ikuti terus acara Gelegar Suara Sen. Nah, apa namanya tadi orang dulu menandai 1 tahun itu sebenarnya apa? 1 tahun itu sebenarnya adalah menandai matahari, posisi matahari di antara bintang-bintang itu sebenarnya berbeda, bergeser ya. Bergeser dari suatu rasi bintang yang satu ke rasi bintang yang lain. Maka kalau kita mengenal horoskop itu adalah katanya karena matahari bergeser di rasi Leo, kemudian rasi Sagittarius, sebelumnya ke rasi Cancer, dan setiap tahun berputar sampai setahun lagi pada posisi Leo lagi.
Nah, itu berarti 1 tahun. Dulu 1 tahun tuh patokannya dari Rasi Leo itu. rasi ke rasi, bukan dari rasi, pokoknya dari satu Dari rasi rasi, balik ke rasi tersebut. Itu namanya 1 tahun. tahun. Nah, Iya. itu kan dari pengamatan dari bumi, Iya. dulu. Tapi sekarang apa? Sekarang sebenarnya adalah bumi. Jadi waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berputar mengitari matahari. Ya. Nah, namanya itu revolusi bumi. Kalau tadi 1 hari itu rotasi bumi, 1 tahun itu namanya satu revolusi bumi. Revolusi bumi. Kalau harian tuh dihitung namanya resolusi. Rotasi. Rotasi. bumi. Nah, Kalau tahunan, tahunan baru namanya revolusi. Ya. nah lamanya berapa bumi mengitari matahari? Itu rata-rata sebenarnya lamanya 365 seperempat hari. Iya. Aslinya 360 seperempat hari. Iya. Tapi kan tidak ada seperempat hari kan, tanggung di tengah-tengah kan. Nah, makanya kita 3 tahun itu ada panjang harinya 365 hari. Kemudian ada 1 tahun lagi namanya 1 tahun kabisat. Nggak bisa. Panjangnya 366 hari. Itu Nah, tahunnya dikumpul. Bung Odi itu tahunnya Nah, Bung itu Odi istilah itu, makanya tahun kabisat kabisat itu muncul dari sana. Ya munculnya sahabat Hermen. Oke. Ya, tahun kabisat menarik banget ini ya, karena itu 1 tahun yang bisa dibagi 4 kalau tidak salah ya. patokannya Nah, bisa. itu terjadinya seperti itu. Jadinya ketika bumi berjumlah 360 seperempat hari Iya, sebenarnya. 365 seperempat hari itu. Nah, karena itu dibagi 4 tuh Bung Odi. Seperempatnya digabungin, Jadi 4 ditambahkan ke tahun terakhir. Iya, itu jadi terjadinya kayak gitu Bung Odi. Jadi Makanya ya saya kalau ngomongnya seperempat aja deh, jangan banyak-banyak nanti membazir. soalnya kan ada di bulan Februari itu jatuhnya pas ya, ditambahkannya ya. Iya. Baiklah sahabat Hermen. Jadi kalau umpamanya ada tahun kabisat itu berarti 365 seperempat hari. Bukan. Dibulatkan Nah, tahun kabisat itu 366 jadinya ya. Ya. Kalau hari biasa, tahun biasa 365. Nah, seperempatnya dikumpulin. Nah, sahabat Hermen, ya kita teruskan lagi nih sahabat Hermen soal keseruannya di tahun kabisat nih. Iya. Kalau tahun kabisat itu untuk orang-orang yang kelahirnya tanggal 29 Februari. Itu berarti kalau misalnya kabisat itu dia ulang tahunnya 4 tahun sekali, umurnya 4 tahun nggak? Iya. Nah, iya. Nah, ini Hasilnya ulang 4 tahun. kali terus. Iya. Kalau gajian dikaliin 4. Baik, sahabat Hermen, kita teruskan kembali setelah tahun kabisat ini ya. Oke. Ya, Bung Afta mungkin. Atau oke, kita lanjut ke setelah tahun kita turunkan menjadi bulan. Bulan. Nah, Mas sahabat Hermen. Kita akan membahas tentang bulan, gitu. Nah, kalau bulan itu ukuran dari waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengitari bumi 1 kali. Jadi setelah 1 putaran, dia dianggap 1 bulan. Dan jumlahnya pemutaran itu hanya sekitar 29,5 hari. Jadi dia tidak persis 30 hari. Oh, ini pakai setengah-setengah, pakai seperempat. Karena detail ya hitungannya, jadi ada setengahnya, ada seperempat, ini banyak sekali ya. Jadi ini hitungannya seperti itu ya, Iya. putaran bulan ya. Jadi kalau dibulatkan 30 hari. Tetapi yang jadi masalah, kita sehari-hari mendengar bahwa ada kalau kita lihat di kalender, ada Februari 28. Iya. Kemudian ada Februari yang 29 yang tahu Iya. kabisat kan. Tapi tidak benar ada Februari yang 30. 30. Nah, itu. Nah, ini kan jadi kenapa jadi berubah? Iya. Kadang tadi kan kita hitung 1 bulan kan hanya 29,5 hari. Iya. Terus ada tanggal 31 kan? Nah, itu juga jadi masalah. Oh, ternyata waktu perhitungan bulan yang kita lakukan itu ada minimal ada 2 cara. Ada yang satu berdasarkan peredaran bumi mengitari matahari. Ada yang berdasarkan bulan mengitari bumi. Nah, yang satu disebut sebagai kalender Samsiah berdasarkan matahari. Ada yang satu berdasarkan kalender Komaria. Nah, ini itu dia. Ini yang punya nama Komaria bangga banget nih. Ya, oke, saya tambahin tadi namanya waktu 29,5 hari. Itu sebenarnya waktunya bulan.
Waktu bulan 29. Jadi menurut kalender bulan itu bulan berkitar dipakai untuk antara 29 hari atau 30 hari. Maka kalau ada mulai bulan puasa segala macam itu, maka orang mesti melihat dulu nih bulan ini sama mana. Apakah itu pakai 29 atau pakai 30? Nah, itu maka ada pengamatan hilal segala macam itu untuk menentukan apakah sebenarnya bulan itu umurnya 29, apakah umurnya 30. Nanti gantian aja. Pada 29, 30, 29, 30 dan seterusnya bergantian. Tapi totalnya itu menurut kalender Komariah panjangnya bukan 1 tahun, itu panjangnya bukan 365 hari tapi 354 hari. Nah, itu menurut kalender Komariah. Beda-beda. Nah, mungkin Bung Aftan nih bisa jelasin nih yang bulannya tadi nih diteruskan lagi nih. Menarik juga nih kalau tentang bulan, soal mau akhir bulan. Nah, kalau orang mengamati waktu berdasarkan bulan, dia lihat dari apa yang disebut fase-fase bulan. Jadi bagaimana bulan itu tanpa, kalau kita lihat dari bumi. Nah, bulan sendiri itu tidak memancarkan cahaya. Jadi dia hanya memantulkan cahaya yang dia terima dari matahari. Jadi kalau misalkan bulannya hilang, artinya dia tidak dapat cahaya dari matahari. Bagian bulan yang kelihatan dari bumi. Nah, itu dikenal sebagai bulan mati. Seolah-olah bulan bernyawa ya. Kapan bulannya itu? Karena kan dia bisa jalan-jalan. Ini kan, nah, kalau dia sudah dapat sedikit cahaya dari matahari, Hilal. dia akan muncul seperti sabit kecil tipis. Nah, itu disebut sebagai hilal. Itu dikenal sebagai awal bulan. Dengan berjalannya waktu, setelah 7 hari, jadi posisi bulannya itu ada di sepertengah antara bulan dan bumi, di sudut 90 derajat, dia akan kelihatan setengah bulan. Setengah bulan. Bulan ya yang terbelah, setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kayak bulan sabit juga kan, sama ya. Separuh ya. Full ya. Nah, kemudian kalau dia bergerak lagi 7 hari berikutnya, itu akan kelihatan bulan purnama. Itu saat itu posisi bulan yang menghadap ke bumi itu ada tepat di hadap bumi dan dia sejajar dengan matahari. Jadi akan kelihatan bulannya bulan penuh. Saya kenal sebagai bulan purnama. Nah, ada bulan purnama dibagi lagi nggak? Ada yang jernih, ada yang ada sebenarnya. Nanti kita bahas. Nanti ada. Itu fenomena yang menarik dan kadang-kadang bikin heboh. Ada yang disebut sebagai blue moon. Nah, itu lebih mendalam lagi. Yang red moon. Garuk-garuk kepala lagi kita tuh nanti ini yang gampang-gampang aja ya buat Bapak dan Ibu serta remaja, adik-adik yang mendengarkan acara suara gelegar suara Sain. Tentunya semoga bermanfaat nih ya sampai saat ini ya tentang bulannya. Dan ini tadi kita bahas tentang ulang tahun ya. Ulang tahun. Jadi ada yang berulang tahun hari ini ya, tanggal 9 Agustus. Nah, kita berikan lagunya Selamat Ulang Tahun dan hari-hari kali ya.
Sahabat Ekologi di 107,9 FM Radio Angkatan Udara masih dalam acara Gelegar Suara Sains. Baru saja kita dengar selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun pada kesempatan pagi hari ini di 9 Agustus. Dan semoga apa yang Anda harapkan tercapai. Dan semoga tahun-tahun berikutnya juga membawa keberkahan bagi Anda. Baiklah sahabat FM, kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu masih tentang hari-hari ini. Kenapa sekarang hari Sabtu tadi sudah terjawab ya. Dan tadi bulan juga sudah terjawab nih sama Bung Afta. Bulan sudah terjawab, itu sebenarnya peredarannya ya, tadi beredarnya kenapa ada bulan seperti namanya bulan sabit yang tipis itu, karena itu nggak dapat cahaya matahari ya. Jadi mereka nggak dapat cahaya matahari, sekira bulannya itu kayak bulan sabit. Nanti ada bulan yang pas separuh, pas kayak dibelah dua gitu kan. Itu karena mataharinya dia hanya kebagian cahaya separuh aja ya, seperempatnya ya. Nah setelah itu baru makin pinter loh. Ini hanya mengulang aja. Tapi bagian yang ini, bagian Bung Dodi itu bagian yang menghadap ke bumi. Bagian yang menghadap ke bumi sebenarnya itu ya. Kalau dapat cahaya matahari dia, kecuali saat gerhana bulan, dia kan selalu dapat. Tapi di bagian di sebaliknya gitu. Sebaliknya bukan dari bumi ya. Yang kelihatan dari bumi. Terus bagaimana cara kita bisa melihat yang dari baliknya? Nah itu di bagian di bagian bulan itu ada daerah yang bagian gelap. Jadi dia tidak pernah dapat cahaya dari matahari. Oh karena ternyata itu. Ya, mungkin ya gini, kenapa dibaliknya itu bukan karena tidak dapat matahari, karena rotasinya bulan itu sama dengan revolusinya bulan. Jadi yang menghadap ke bumi itu selalu muka yang sama. Oh begitu. Iya, muka yang sama. Jadi jadi seolah ngadepin terus, jadi gitu. Oh, ngadepin terus gitu, muter-muter. Setiap kali dia berputar tuh tetap kayak dipantek gitu. Kayak dipantek aja gitu ya. Tapi sebelahnya itu tetap dapat. Iya, tapi tidak kelihatan dari bumi. Kira-kira gitu. Seperti apa tuh sebelahnya, kira-kira bisa kita lihat nggak? Maksudnya gimana tuh yang nggak setor muka ke bumi itu bagaimana kita wajahnya? harus keluar dari bumi. Ya, kita mendekati bulan sana, dipotret dari arah sebelahnya. Ada tuh foto-fotonya ada. Jadi kalau kita mempelajari bulan tuh foto-foto bulan dari angkasa sebelah sana. Gitu. Jadi pesawat-pesawat segala macam itu, Apollo segala macam itu memotret bulan dari sisi sebelah sana ya begitu ya Bung Afta ya. Iya. Wah Bung Afta. Ya baiklah, dan sahabat teman, kita ngomong-ngomong soal bulan terus sekarang kita tiba ke acara apa nih Bung Emin. Pertanyaannya saya nih, hari-hari ini ada 7 hari nih Bung Emin. 7 hari. Nah kita apalagi dari bulan minggu kira kita kan minggu. Kenapa ada 1 minggu? Kenapa ada 7 hari? Kita kan 1 minggu ada 7 hari. Nah pertanyaan itu panjangnya kenapa ya? Nah dari mana asal 7 itu? Dari mana asal 7 hari itu? Kenapa 1 hari 1 minggu tuh mesti 7 hari? Kenapa nggak 10 hari aja? Iya, 8 hari segala macam. Tapi sebenarnya juga orang dulu juga banyak macam juga. Ada yang 10 hari, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari segala macam. Tapi kita kenapa yang kita pakai 7 hari? 7 hari. Nah, menurut ceritanya ya, ada beberapa macam usul-usul. Yang pertama adalah cerita dari agama-agama kita, ya kan? Agama-agama Abraham ya. Agama Kristen, Yahudi, Islam. Itu mereka mendasarkan pada penciptaan bumi, penciptaan dunia. Tuhan menciptakan bumi, menciptakan dunia itu dalam 6 hari. 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang ke-7 istirahat. Nah itu proses penciptaan tuh di situ. Nah, kita bisa seandainya mau didebat boleh, tapi kisahnya kira-kira 7. Jadi satu hari, 1 minggu itu adalah 7 hari. Nah itu yang teori yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah berdasarkan 7 buah benda langit yang kelihatan dari bumi. Yang kelihatan besar-besar di langit itu, selain bintang yang banyak, itu ada 7 benda langit yang jumlahnya 7,
yang berputar di antara benda-benda tadi bergeser. Nah, apa benda-benda itu? Apa aja benda-benda langit ya? Nah, yang pertama yang paling kelihatan adalah matahari yang paling besar, ya. Kemudian nomor 2 adalah bulan. Nah, yang kelima itu adalah apa? Yang kita sebut sebagai planet-planet. Apa? Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Ada 5. Kok cuma ya. cuma 5? Cuma 5. Iya, karena zaman dulu orang melihat planet itu yang memang hanya 5 itu. Yang planet berikutnya itu belum kelihatan, hanya kelihatan menggunakan teropong. Jadi dengan mata biasa hanya 5. Ditambah dengan 2 matahari dan bulan, maka itu 7. Jadi makanya kenapa 1 minggu ada 7 hari. Oke, satu lagi, sebenarnya apa? Kenapa harus ada 7? Itu karena ini kan tadi dalam 1 bulan, ini terus langsung 1 hari, itu kan kependekan kan? Masih dipecah-pecah lagi dong, jangan sampai itu langsung 30 menjadi 1 hari. Nah, maka orang mencoba memotong-motong menjadi lebih pendek lagi. Angka yang paling dekat dengan itu apa? Ya angka 7. Dari mana? 30. Nah, 30 kan? 30 dibagi mana yang paling dekat dengan itu? Ya 7. Nah, 7 itu sesuai dengan tadi yang bulan tadi. Nah, siklus bulan tadi. Nah, 7 hari kan? Ada yang bulan separuh, kemudian bulan purnama, bulan 3/4. Nah, 7 hari. Nah, jadi sesuai ya. 7 hari itu bisa diangkat dari tiga pendapat tadi ya. Nah, itu kira-kira namanya kenapa 1 minggu jadi 7 hari. 7. Ya, kemudian kita belum ke namanya nih ya. Nah, kalau udah 7 hari biasanya kita lari ke nama nih. Oke, bener. Nah, ini nama diawali dengan Kak Efta nih. Dari mana? Dia Bung Efta. Penamaan itu tergantung dari budaya. Dari budaya. Banyak budaya, tetapi secara umum ya ada yang penamaan itu berdasarkan urutan. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ada yang menamakan begitu ya. Hari pertama bukan Senin ya, tapi ya ada yang menamakan begitu. Hari pertama. Kalau kita dengar dulu kita punya hari Ahad. Itu bakunya. Sekali sehari-hari yang lebih umum orang sebut hari Minggu. Nah, ketika dia sebut Ahad itu artinya 1 hari pertama. Itu dari bahasa Arab. Nah, kemudian ada lagi berdasarkan nama-nama macam-macam. Ada nama bulan, ada nama dewa, ada nama-nama benda langit juga. Benda langit ya. Itu untuk penamaan hari itu. Ya. Nah, kalau hari Senin itu berdasarkan dari mana? Dari nama tempat, apa nama kejadian Senin itu, atau nama urutan? Itu kalau hari Senin, Selasa itu dari urutan. Nah, itu lebih cocok ke arah bahasa bahasa Abrahamik kalau saya tidak salah ingat. Aramaik. Bahasa Abrahamik. Iya, Aramaik. Nah, misalkan dari Yahudi ya. Mereka punya hari pertama itu disebutnya Yom hari. Apa Yom Rison. Nah, hari pertama. Itu keren banget nih, baru pada tahu nih sahabat Ermen. Coba diulang lagi tuh, bahasanya keren banget tuh. Yom Rison. Yom Rison itu dari Aramaik, bahasa Aramaik, atau bangsa Yahudi mempergunakan bahasa Ibrani. Oke. Rison itu hari ke-1. Ke-1. Tadi padanannya dengan Arab. Yom Ahad. Ya. Mirip kan? Yom dengan Yaum. Karena dia sama-sama Semit ya. Semit. Bahasanya dekat ke Aramaik kalau saya salah. Nah, seperti itu sahabat Ermen. Jadi ya nama-namanya tuh. Tadi Yom kalau Selasa itu Yom Seni. Pakai semuanya pakai Yom. Iya. Yom sendiri itu artinya jangan-jangan anaknya teman saya tuh namanya Yom tuh. Iya. Tadi kalau Arab apa? Yom Al-Isnain. Yaum Isnin, Al-Isnain. Ya, jadi sama tuh. Kalau kita bahasa kita Senin, hari Senin itu dari Arab. Isnain. Dari Arab itu Senin ya. Kemudian Isni.
Iya, Isnain. Ya, Isnain. Ya. Terusnya kalau Yom Silisi. Yom ya. selisih. Iya, Selasa itu ya ada selisih. Kalau bahasa Arabnya Yaumus Salasa. Selasa. Iya. Selasa. Oh, itu mirip kan? Hari ketiga. Iya. Nah, kalau kita bahasa kitanya Selasa. Iya, Selasa. Di Cina Mandarin juga angka juga Ada. Tadi kalau yang pertama itu Zingqiyi, kemudian Zingqier di Selasa, yang ketiga Zingqisang. Iya kan? Apa? Sinsisang. Seperti itu. Nah, sahabat Emen, Arabnya Arab, Yahudi, Iya. Cina, semuanya ngitungnya pakai hari. Oh, Nah, coba. Pertama, kedua, ketiga. Itu Alidat yang ini loh kayak alif bata Itu- sa Cina. itu beda lagi. Itu beda, itu abjadnya itu, bukan nama-nama hari. Iya, ya Bung Afta ya. Kalau itu pengambilan namanya Senin itu dari bahasa-bahasa tadi ya, Bung Afta. Dari Ibrani, bahasa Ibrani, Aramaik, juga ada. Tadi Kamis belum ya? Dan, oh, oke. Kamis adalah Bung Efta, Kak Efta, mau Kalau lanjutin? dari Yahudi dia Oh, Rebo belum juga. Yom Kamis, Yom Khamisi, Komisi. Kalau bahasa Arab Yaumul Khomis. Yaumul ada Yaumul. Kamis. Jadi terkesannya Kamis. Kamis. Iya. Ketika diserap ke dalam bahasa kita. Iya, Kamis. Ya. Tadi Rebo, Rebu, Yom Revi. Yom Revi. Nah, Revi. Itu kalau bahasa Yahudinya, kalau Yahudi, kalau Arab Yaumul Arba'i. Arba'in. Arba. Ya. Jumat. Yaumul Jum'ah kalau bahasa Arab. Nah, Jumat itu bukan, Yaumul. kalau Jumat itu bukan hari ke-6, tetapi hari untuk Sholat. berkumpul, Kumpul, berjemaah. Ya, itu bedanya. Ya, nah ini kayaknya ada yang yaum pakai yaumul kalau bahasa Arab ya, ada yang pakai yaumul, ada yang pakai Yaumul. yang tidak pakai yaumul, itu ada bedanya. Itu Tidak. cara pembacaan Cara pembacaan. dalam bahasa Oh. Arab. Oh, Jadi kalau ada begitu. kata-kata tertentu bertemu kata tertentu dia digabung. Digabung jadi ya. Oke, nanti baru kita ini sampai yaumul Jumaah. Ya. Tinggal Sabtu. Tinggal Sabtu. Sabtu. tadi. Nah, Sabtu tadi adalah Kalau Yom Yahudi- Sabat. Yahudi Yom Sabat. Oh, Bukan Yaum hari Sabat. ke-7 tapi hari untuk istirahat sebenarnya. Nah, untuk yang tadi Arab sama juga al yaum al sabt gitu ya. Istirahat juga menurut ini sahabat gitu ya. Tetapi untuk Cina tetap hari yang ke-7. Apa tuh? Singkiri. Ci. 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 Iya. Jadi orang-orang budaya lama itu menghitungnya dengan Iya. menentukan namanya dengan hari. Hari Berarti hari Minggu itu hari ke-0. Ke-1. Satu. Ahad. Wahid. Ya, Yom al apa tadi? Yom al Ahad. Oke. Yaumul Ahad. Yaumul Wahid ya. Ahad. Ahad ya. Baik. Nah itu sahabat Armen asal-asalnya. Terus Nah, ada lagi. kenapa bisa kita di Indonesia kenapa jadi Senin atau Oke. yang lainnya dari Senin Selasa itu dari itu terserap ya, diserap dan jadi cara pengucapannya yang beda ya. Tapi kita urutannya menjadi Senin duluan. Kalau kita jadi Senin duluan, nah itu karena apa tuh? Yang pertamanya jadi Senin ya urutannya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Sabtu. Berakhir di Ahad atau Minggu. Kenapa nggak kita mulai ke hari kerja itu hari Minggu ya? Nggak mungkin, karena kan mau belanja dulu pasar Senen. Iya, nah pasar Senin Selasa itu juga kaitannya dengan itu, pasar hari-hari itu pasti itu. tuh. Iya. Nah, ada lanjutan bukan hanya urutan saja sebenarnya, yaitu menurut nama-nama planet. Senin hari-hari itu. Contohnya, ini contohnya dari budaya India Sanskerta. Mereka menyebut hari Minggu itu namanya Ravivara. Ravivara. Ravi itu adalah apa? Matahari tadi. Nah, kemudian dari Selasa itu Somavara. Soma itu adalah bulan. Nah, kemudian ada Manggalavara. Manggala itu perang, Mars. Nah, kemudian ada Budavara, itu Merkurius. Rabu. Ada Guruvara. Guruvara itu Jupiter.
Batara Guru itu sebenarnya Jupiter untuk Batara Guru itu ya, Jupiter itu ya. Terus kemudian Sukrafara itu Venus. Terus kemudian ada Zanivara itu Saturnus. Satu tuh Saturnus, Saturday. Oh, itu ada. Itu dari hari Hindu, ya. Nah, Hindu berdekat lagi ke Jawa dan Bali itu mirip ya. Mereka menggunakan hari Minggu itu adalah apa? Radite. Nah, ini nanti di kalender Jawa itu ada namanya Radite. Kemudian kalau namanya ada orang yang namanya Radityo, Radityo, nah, itu pasti hari Minggu. Hari Minggu lahir. Hari Minggu. Oh, itu dari Samsata dari ya. Matahari juga. Matahari. Kemudian Soma, ya. Kalau Mars apa? Anggoro itu planet Mars hari Selasa. Kemudian kalau masih Budo tadi Merkurius. Kemudian kalau Jupiter tadi Respati. Hari Kamis. Jadi hari Kamis itu Respati itu. Berarti namanya Respati itu hari Kamis. Respati atau Bagaspati namanya. Oke. Kemudian Sukro sama Venus. Kemudian hari Tumpak atau Saniskara atau Saniskoro itu untuk hari Sabtu. Saniskoro. Nah, di Perancis lebih jelas lagi sebenarnya ya. Contohnya nih ya. Kecuali Dimanche itu hari Minggu. Hari Minggu. Tapi Dimanche itu bukan untuk matahari, tapi Dimanche harinya Tuhan. Nantinya ke Domingo. Nanti ke hari Minggu masuknya kita. Bulan itu banyak lunar. Nah, bahasa Perancisnya lundi, kan? Kalau tadi moon, itu nanti bahasa Inggris lain lagi. Kemudian ada mardi, itu Mars, Selasa. Nah, kemudian ada Mercredi, Merkurius. Jadi sama. Jadi cara pengucapannya aja yang beda. Pengucapannya nanti beda-beda. Kemudian ada Geodi, Jupiter. Geodi Jupiter itu hari Kamis. Kemudian ada Vendradi, Venus, hari Jumat. Nah, kemudian ada Samedi atau kadang-kadang disebut Saturdi. Jadi masih ada lagi sebenarnya kita udah mendekati. Ya, kalau hari Sabtu tuh Samedi, namanya Samedi itu hari Sabtu. Oke, ada lagi. Bahasa-bahasa lain itu banyak ya, relatifnya banyak sekali ya. Kalau di Eropa mungkin karena bahasa Latin mungkin mirip deh. Kalau di Eropa ya Bung Afta. Ya, semua ada Sunday, Monday, Tuesday. Ya, itu kaitannya bukan dengan Latin tapi dari bangsa Viking. Bangsa Viking Inggris itu masih terkena dengan bangsa Viking, ini dua-duanya. Maka apa tadi Sunday itu makanya kita bahasa Inggris ya. Sunday, sun. Itu matahari. Monday, moon. Bulan. Jadi Monday itu dari moon gitu ya. Kemudian ada Onde Mandi. Mandi apa ya Onde Mandi? Sondamanda itu permainan matahari bulan di seluruh dunia ada tuh Sondamanda. Oke. Kemudian hari Selasa. Nah, ini beda. Bukan planet tadi, ada namanya Tuesday kan? Tuesday dari kata apa itu? Tuesday itu kata-kata apa ya? Tiu itu nama dewa perang orang Viking. Zeus itu bukan. Tiu. Maka jadinya Tuesday. Tiu ya. PIW itu namanya. Maka jadinya nama dewa perang. Kalau di dewa perangnya orang Yunani itu Mars. Itu dewa perang. Sama Mars ya. Tadi kalau orang merah, planet merah itu sebenarnya menandai perang. Semuanya planet merah, planet Mars itu planet merah. Di seluruh budaya itu ditandai oleh perang merah, darah. Ya. Nah, itu Selasa. Kemudian ada Wednesday. Wed itu dari apa? Dari wooden. Wooden itu dari kata Odin. Masih ingat Odin atau dewa mana? Lupa tuh. Odin itu dewa mahadewanya orang Viking. Odin. Kalau ingat Odin, ingat apa? Thor, ya kan? Ya, Thor yang punya palu gede. Thor itu hari apa? Rabu. Kamis. Kamis ya. Thursday. Thor. Thor itu dewa utama lah. Tadi mahadewanya namanya Odin, punya anaknya namanya Thor ya. Nah, itu untuk hari Kamis. Kemudian ada lagi dewa kecantikan.
Kalau tadi di budaya-budaya ada Venus, Iya. itu dewa kecantikan. Tapi kalau di Viking namanya Dewi Freya. Freya itu maka jadi Friday. Jadi munculnya Friday itu dari Dewi kecantikan Freya. Jadi kalau mau dandan yang cantik hari Jumat aja. Karena malam Jumatnya habis beroperasi. Itu. Ya, sahabat. Nah, terus itu sampai Jumat sudah Friday. Nah, kalau Sabtunya tadi sudah ya. Sabtu sudah. Tadi Sabtu jadi Saturnus. Saturnus. Minggunya juga ya. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita post di YouTube-nya Kilik ya. Iya. Di TikTok juga ya. Kilik Iya, Indonesia. sahabat bisa kalau Anda ingin ngapalin ya diputar-putar ulang tuh di YouTube-nya. Ya, Bung Afta, kalau perhitungan harinya Jawa ini kan ada Pohon Wage, itu dasarnya apa ya? Mungkin tahu ya, Bung? Mungkin Bung Bin ya, tahu ya. Tahu. Iya. Sesuai dengan budaya dia berasal. Iya, saya orang Jawa. Kalau Bung Afta Orang Sumatera. Nah, tadi oke. Kenapa Sama Bung Embin itu dulu yang planetarium banyak ya dia ikut Iya, berkecimpung ceritanya di planetarium. Planetarium, Jadi iya. banyak tahu Tentang itu ya. planet-planet. Iya. Dan mungkin kalau ada Wage, ada Pon, ada apa lagi? Apa lagi ya? Wage, Pon Pon, Kliwon lagi Kliwon, lagi Paing. Nah, itu cuma 5 hari itu kalau nggak salah. Betul. Oke, saya cerita sekarang tentang itu tadi ada siklus dan 7 hari. Tapi kenapa di dunia itu ada siklus yang lain nggak? Ada. Ada yang 10 hari, ada yang 5 hari, 6 hari, 8 hari dan seterusnya. Nah, itu namanya siklusnya berbeda-beda. Tujuannya juga berbeda-beda. Nah, dulu di Prancis pernah karena ingin berbeda dengan yang lainnya, mereka menggunakan dekad. Dekad itu artinya 10. Jadi mereka menghitung harinya menjadi 10. Jadi ada hari pertama, 2, 3 sampai hari 10. Balik lagi ke hari pertama itu pernah. Tapi kemudian balik lagi karena nggak populer gitu ya. Jadi balik lagi ke 7 hari mereka. Oh, pernah terjadi ya sampai di zamannya pernah Prancis. terjadi. Nah, ada lagi di Jawa tadi kan. Nah, di Jawa yang umum itu sebenarnya ada namanya 7 hari. 7 itu namanya Sabta, namanya Saptawara atau Saptaworo. Itu sudah Sabta juga namanya. Iya, Saptaworo itu 7 harian. Iya. Nah, tadi yang 7 hari tadi yang namanya Tumpa Aradite itu tadi siklus 7 harian. Nah, ada yang namanya siklus 5 harian tadi ya. Yang 5 harian tuh Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Itu 5 hari kan? Nah, siklusnya 5 hari. Nah, itu namanya pasaran. Oh, namanya pasar Atau Pancawara, Poncoworo. Nah, Itu Ponco. Pancawara. Jadi ada 5 hari. Kenapa disebut pasaran? Nah, itu. Apa karena hari orang berdagang atau? Ada ceritanya segitu. Nah, sebenarnya ada ya itu dulu menurut semula bukan pasaran, artinya tetap namanya Pancawara. Tapi karena dulu pasar itu kan hidupnya kan tidak setiap hari. Iya. Hidupnya itu hanya 1 hari tertentu. Iya. Maka dibagi dalam satu lingkungan itu. Nah, di sebelah barat namanya pasarnya hidupnya hari Pon. Di sebelah timur hidupnya Pagi. Di sebelah selatan hari hidupnya ada. Kemudian yang ramai di tengah-tengah hidupnya hari apa. Jadi menurut itu budaya itu ya. Budaya itu ada 5 hari yang dibagi-bagi. Jadi namanya hari pasaran. Namanya pasaran. Hidupnya masing-masing. Ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Iya, memang kan. Daerahnya tentu ada yang timur, ada yang barat. Nah, dulu kan pasar tuh memang kecil-kecil kan. Iya. Sekarang pasar tiap hari gitu ya. Iya, yang beda. Kira-kira gitu. Kalau seperti saya bisa menganalogikan dengan pasar malam. Nah, minggu bulan ini hari ini ada di daerah Jenderal Urip, Jakarta. Besok pasar malam ada di daerah Klender. Pasar malamnya ini padahal pasar malamnya orang-orang ini aja. Muter-muter aja ya. Ya, muter-muter aja. Nah, ini seperti budaya yang ini kayaknya kalau saya analogikan dengan Wage, Pon, dibilang pasaran seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Seperti ya. Ada lagi selain 5 hari itu dulu waktu zamannya Mojopahit segala macam masih ada namanya 6 harian. 6 harian. Disebut sebagai Paringkelan. Nah, Paringkelan itu dulu namanya adalah Tungle, Ariang, Warupung, Paningron, Uas dan Mawulu. Jadi kalau
satu orang menandai, oh dia raja ini jumenengan atau ditahbiskan hari apa. Nah itu ada tironya apa, pasarannya apa, terus paringgelannya apa. Jadi misalkan ada hari tumpak paing tungli. Nah, jadi ada disebutnya tiga bagian. Iya, Hari baik gitu ya. Iya. Jadi enggak, mereka namanya satu hari itu. Kalau sekarang kan hanya 2 hari. Misalkan Senin Wage, Minggu Kliwon cuma 2 hari kan. Kalau dulu ada 3 hari. 3 bentuk. Ada tujuan, limaan, enaman. Itu tujuannya ngitung hari baik gitu. Sebenarnya bukannya Feng Shui. Ada kalanya mereka punya Feng Shui juga, namanya Pranoto Mongso. Ya, Pranoto Mongso itu ngitung ngitung waktu untuk tanaman. Nah, menghitung untuk hari baik itu wetonan. Nah, nanti kita bahas kepanjangan. Banyak lagi. Tapi kira-kira gitu. Nah, satu lagi di Bali. Di Bali itu kan sisa yang dari Jawa kira-kira masih lengkap. Jadi Bali itu upacaranya masih menggunakan harian itu lengkap. Mulai dari satuan namanya Ekawara. Setiap hari itu Ekawara. Ada yang duaan, Triwara. Jadi satu hari ya 1, 2, Triwara. Ada lagi Triwara. Sampai Caturwara. Pancawara sama dengan yang Pancawara sama dengan Jawa tadi. Ya. Nah, kemudian yang ke-6 itu Satwara. Nah, Satwara sama dengan yang di Jawa tadi. Tujuan Saptawara. Sama ya. Tadi ada Tumpak Radite segala Soma tadi sama. Mereka ada 8. Hastawara. Hasta, 8 kan Hasta. Iya, betul. Kemudian ada 9 Nawawara. Ya. Kemudian ada yang 10 itu Dasawara. Nah, jadi mereka upacaranya masih lengkap. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Untuk upacara sih, upacara adat, upacara agama, menggunakan patokan tadi. Jadi sebenarnya budaya kita macam-macam. Nah, tapi yang hidup ya tadi di Jawa cuma tinggal 2 ya, Pancawara sama Saptawara. Tapi di Bali sehari-harian masih 2 itu, tapi untuk upacara-upacara masih panjang. Masih pakai 10 itu ya tadi Dasawara. Nah, sahabat Evan tadi kita udah sampai ulang tahun tadi disampaikan oleh Bung Afta, hari-hari disampaikan oleh Bung Embin, sepertinya sudah banyak sekali kita mendapatkan, tapi kayaknya kalau dengar terus kita harus hibur dulu nih sahabat Armenia ya, dengan lagu Nama-nama hari. Ya. Baik, ini kayaknya kita mesti ingat juga nih. Ini ada selamat pagi semesta juga nih. Kita dengar ya, selamat pagi semesta dulu ya untuk sahabat Armen. Oh ya, ada rekan kita beberapa yang sudah WA. Ada Kak Yuli di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Dodi. Acara apa ini ya? Nah, kalau dengar dari awal namanya adalah acara Gegar Suara Sain ya. Dan ada Kak Caca. Selamat pagi menjelang siang semuanya, salam sehat dari Yogyakarta menyimak, katanya Kak Caca. Baik, dan sahabat Armen masih di 107,9 FM Radio Angkatan Udara yang menyimak. Ada Bung Roland di Cijantung juga, selamat pagi untuk Anda. Kemudian juga ada Bung Umar Ali, salam sehat selalu sambil mendengarkan lagu yang berikut ini. Selamat pagi semesta. Rasa dingin, aku menyelinap di tulang. Matahari belum tersenyum, kabut tipis menerpa wajah. Daun-daun basah, hijau alam membentang. Sentuhan pagi menyapa, awali hariku. Selamat pagi semesta, pagi semesta. Selamat pagi semesta, kita bersama. Heningnya desah angin, kisah yang tak terungkap. Rembulan masih terjaga di ufuk senja. Hilang sinar mentari
Setelah sinar mentari menyelinap perlahan, menghangatkan hati dalam damai pagi. Selamat pagi semesta, pagi semesta. Selamat pagi semesta, kita bersama. Senin, Selasa,
Perjalanan waktu terus berlalu mendekati pukul 12 waktu Indonesia Barat. Emang mengasihkan sekali. Sepertinya kita untuk membicarakan ini masih banyak waktunya dan masih penasaran ini saya sama hari Minggu. Besok kan hari Minggu. Bagaimana nih tentang hari Minggu? Asal-usulnya bagaimana? Dari bahasa Jawa kah, dari bahasa Bali kah, minggu itu, atau dari bahasa manalah, bahasa planet? Oke, adik-adik, jadi kita sudah tahu tadi asal mula nama-nama hari. Nah, di kita itu hari-harinya apa? Dimulai dari apa tadi? Senin katanya ya, Senin, Selasa, ada lagu-lagunya kan sebenarnya tadi. Ya, tadi sudah diputaran, sudah diputarkan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah, nama-nama ini kita tahu. Tapi tadi asal dari mana tuh nama Senin, Selasa tadi? Nah, kalau kita menyimak cerita tadi oleh Kak Efta dan Kak Ambin, Senin, Selasa, Rabu itu berasal dari bahasa Arab. Ya, jadi Yom al Isnain, Yom al Revi'i, Yom al Sulasa dan segala macam tadi adalah dari bahasa Arab. Melayu. Kita ngambil dari bahasa Melayu aslinya ya, Melayu. Senin, Selasa. Senin tadi hari kedua ya sebenarnya. Seterusnya. Nah, lantas untuk hari Minggu, kenapa hari Minggu dari mana? Tentu bukan dari Arab. Itu ngambil dari bahasa Portugis, dari kata San Domingo. Di beberapa tempat itu namanya juga ada mirip-mirip dengan itu, namanya apa tadi di Itali? Kalau di Itali Domenica. Jadi sana mirip-mirip jadi San Domingo. Di hari Minggu, maka kita lafalkan jadi karena lidah Indonesia jadi Minggu, jadi Minggu. Nah, kan gitu Santo Minggu jadi Minggu ya. Karena seperti orang Betawi kalau bilang tangge jadi tarangge. Apa itu? Tangga. Kacang dari kacang itu Sunda ya. Iya, seperti maksudnya saat sosok yang sama, cuma cara penyebutannya karena diadopsi demikian ya. Diadopsi menjadi bahasa Indonesia jadi Minggu gitu ya. Itu dari bahasa-bahasa tadi dari Portugal sama dari mana tadi Italia ya. Kalau Italia mirip-mirip, tapi kalau Italia bukan Domingo tapi Domenica. Dia yang mirip itu dengan bahasa Spanyol, Portugis, sama-sama Domingo. Oh gitu. Jadi Minggu ya. Mangga. Itu sama. Tapi kalau mangga bahasa Sunda bukan minggu. Apa tuh? Mangga. Nah, sahabat Herman, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda pada hari ini. Kita berjumpa di dalam acara Gelegar Suara Sain, dan kami harap Anda mendapatkan informasi baru. Acara ini diselenggarakan setiap hari Sabtu pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa terus ikuti acara Gelegar Suara Sain. Baik, sahabat Herman, akhir kata di OWDY Dodi, Mbin, dan juga Bung Afta, Odi, Dengan Sri. mohon diri dari ruang pendengaran Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Bin dan Bung Afta yang selalu ingin mengedukasi sahabat Herman, baik yang tua, yang muda, remaja, semuanya sampai anak-anak teredukasi pada acara ini. Terima kasih atas kehadirannya di Herman Radio, dan kita akan bersama-sama, insya Allah kita akan jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang di dalam acara Gelegar Suara Sains. Sampai jumpa minggu depan. salam. Anda sedang mendengarkan 107,9 Herman Radio. 107,9 Herman Radio. Gelegar informasi Dirgantara. Sahabat Herman, demikian tadi telah Anda ikuti bersama acara Gelegar Suara Sain. Sampai jumpa kembali minggu depan. Cus. Anda sedang mendengarkan 107,9 Herman